Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu mengkaji kitab Ushul Sittah yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi dan disyarah, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Alhamdulillah, saat ini kita memasuki pertemuan yang ke-9. Kita masih berada di syarah, masih berada di syarah, yaitu penjelasan Syekh Shalih Fauzan terkait landasan yang kedua, terkait permasalahan penting yang kedua. Syekh Shalih Fauzan mengatakan wasyahidu minha qauluhu, dan yang menjadi bukti dari hal tersebut, yang menjadi bukti, yang menjadi penguat adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait pentingnya bersatu di atas agama Allah, bersatu di atas agama Allah. Dalam sabda Nabi, wa anta atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, itu agar kalian berpegang teguh dengan agama Allah, jami'an kalian seluruhnya, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian saling berpecah belah. Walaysa ma'na hadza annahu la yujadu ikhtilafun wa la yujadu tafarruqun. Bukanlah makna ini bahwasanya tidak ada yang namanya perselisihan, dan juga wala yujadu tafarruqun, bukanlah maknanya dari sini tidak ada perpecahan. Tabi'atul bashari wujudul ikhtilafi, karena yang menjadi tabiat manusia, di antara tabiat manusia itu wujudul ikhtilaf, adanya perselisihan. Di antara tabiat manusia ini mereka saling berselisih. Walakin makna hadza, akan tapi makna di sini annahu idza hasara ikhtilafun aw tafarruqun, itu bahwasanya apabila terjadi perselisihan atau perpecahan, yuhsamu birruju'i ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi perselisihan, perpecahan, maka yuhsam, dipangkas, diputuskan dengan kembali kepada kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulnya, kembali kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yantahi niza'u wa yantahi ikhtilafu. Kalau sudah kembali kepada Al-Quran dan hadis, maka selesai, berakhir sudah niza', pertikaian, perseteruan. Wa yantahi khilaf, perselisihan berakhir, sudah beres. Hadza huwal haqqu, dan inilah yang benar. Jadi bagaimana kita menyikapi, bagaimana sikap kita ketika terjadi perselisihan, perpecahan. Ini yang menjadi maksud. Bukan berarti tidak ada, kita jumpai ternyata banyak perselisihan yang ada. Namun yang menjadi maksud ini adalah bagaimana sikap kita. Bagaimana sikap kita ketika terjadi perselisihan. Itu agar segera kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaysa tahkimul Qur'ani atau tahkimus sunnati muqtasiran ala mas'alatin niza'i fil khusumati bainan nasi fil amwali. Bukanlah tahkimul Qur'an, yaitu memutuskan hukum dengan Al-Quran, atau tahkimus sunnah itu juga memutuskan hukum berdasarkan sunnah Nabi, itu muqtasiran, itu terbatas ala mas'alatin niza', dalam masalah yang terjadi pertikaian, perselisihan, fil khusumat, pada permasalahan
pertikaian fil khusumati bainan nas yang terjadi, ya, atau pertikaian atau pertengkaran yang terjadi di antara manusia fil amwal dalam masalah harta, haitsu yusammunal hukma bima anzalallahu, di mana mereka menamakan perselisihan dalam masalah harta, mereka namakan dengan hukum yang telah Allah turunkan, dengan hukum yang Allah telah turunkan, annahul hukmu bainan nasi fil amwalihim, bahwasanya masalah pertikaian dalam masalah harta itu mereka al-hukmu itu berhukum, yang memutuskan hukum bainan nasi di antara manusia fi amwalihim, di dalam masalah harta mereka saja, wa nizaatihim, atau percocokan atau pertikaian dalam fi umur dunia faqat, di dalam masalah dunia saja, ya. Kalau mereka kalau terjadi perselisihan dalam masalah harta, mereka kembalikan ke Al-Quran hadis katanya. Tapi kalau dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, mereka nggak mau kembalikan. Mereka membatasi hanya dalam masalah harta saja. Kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah dalam masalah harta, ya. Masalah harta pertikaian yang terjadi di antara manusia, ya. Misalnya seperti warisan. Nah, mungkin mereka mau tuh dalam masalah warisan mereka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi dalam masalah akidah yang ini lebih penting, justru mereka tidak mau kembalikan masalah perselisihan yang terjadi dalam akidah, mereka tidak kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, ya. Dan kata Syekh Shalih Fauzan, bukan hanya masalah dunia saja, bal huwal hukmu bainahum fi kulli ikhtilafin wa kulli niza'in, tetapi berhukum atau memutuskan hukum bainahum di antara manusia fi kulli ikhtilafin, dalam segala perselisihan, semua perselisihan, wa kulli niza'in, dan juga setiap pertikaian, setiap perbedaan, perselisihan, perseteruan, ini semua dalam segala hal, masalah akidah, ibadah, dunia, semuanya, bukan dibatasi hanya masalah dunia saja. Wa niza'u fil aqidati asyaddu minan niza'i fil amwali. An-niza', perselisihan dalam masalah akidah itu lebih dahsyat lagi minan niza'i fil amwal, daripada perselisihan yang terjadi dalam masalah harta. Wa niza'u fi umuril ibadati, itu juga perselisihan, perbedaan yang terjadi dalam perkara-perkara ibadah. Wa umuril halali wal haram, dan juga dalam masalah hukum halal dan haram. Asyaddu minan niza'i fil khusumati fil amwali, itu lebih dahsyat lagi, daripada pertikaian atau perselisihan yang terjadi dalam masalah harta. Innamal khusumatu fil amwali juz'un aw juz'iyatun min al-ikhtilafil ladzi yajibu hasmuhu bi kitabillahi azza wa jalla. Sesungguhnya al-khusumat, pertikaian, maksudnya pertengkaran yang terjadi dalam masalah harta itu juz'un, hanya bagian kecil saja, aw juz'iyatun, sama dalam bagian kecil saja, minal ikhtilafi, dari perselisihan yang wajib diputuskan, dipangkas berdasarkan Al-Quran, yang berdasarkan kitabullah. Bagian kecil, ternyata ada bagian besarnya dalam masalah akidah yang paling penting, ibadah, hukum halal dan haram. Nah, ini tentu lebih utama dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, lebih ditekankan lagi ketimbang dalam masalah harta. Faqad hasala bainahum ikhtilafun ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah terjadi perselisihan bainahum, di antara mereka, maksudnya di antara para sahabat, terjadi perselisihan ba'da wafatin Nabi, setelah
Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Haula manil ladzi yatawalla al-amru min ba'dihi. Itu seputar tentang ya, siapakah yang akan menggantikan posisi Nabi min ba'dihi setelah ya Nabi wafat, setelah Nabi tiada. Siapa yang akan memegang urusan umat, ya, yang mengurusi, yang mengatur urusan umat. Wasur'anu ma hasamu hasamun niza'a wa raja'u wa wallau Abu Bakrin Siddiq. Ya. Wasur'anu ma hasamun niza'a, maka begitu cepat mereka para sahabat ya, memutuskan an-niza, perselisihan, waraja'u, dan mereka segera kembali wallau Abu Bakrin As-Siddiq, ya, dan juga akhirnya wallau, mereka mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, sebagai pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anqadu lahu wa ata'u lahu, dan mereka para sahabat yang lainnya ya, akhirnya mau tidak mau harus nurut, tunduk, wa ata'u lahu, dan mentaati Abu Bakar Siddiq. Ya, terjadi perselisihan nih, siapa yang menggantikan posisi Nabi setelah wafat, dan Nabi belum dikubur tentunya ya, setelah adanya seorang yang menggantikan posisi Nabi. Akhirnya mereka segera, para sahabat ya, mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Wazalal ikhtilafu, kemudian hilang perselisihan. Ya, bagaimana ya para sahabat begitu cepat kembali memutuskan perkara di antara mereka. Wan hasamatil furqah. Ya, wan hasamatil furqatul lati hasalat fi man yatawalla al-amru pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian mereka hasamat, ya. Wan hasamatil allati hasalat fi man yatawalla al-amru ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka segera putuskan ya, al-firqatul allati hasalat, yaitu perpecahan yang terjadi fi man yatawalla al-amr, itu terkait atau tentang masalah siapa yang akan menggantikan posisi Nabi, yang memegang urusan umat, menjadi khalifah ba'da Rasuli, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, hum yahsulu bainahum ikhtilafun, maka terjadi perselisihan di antara sahabat, ikhtilafatun, dengan perselisihan yang banyak. Lakin yarji'una ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ya mereka ya segera kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yadhhabu ikhtilaf, ya summa yadhhabul ikhtilafu fi ma bainahum, kemudian hilanglah perselisihan fima bainahum yang terjadi di antara mereka. Wa inna ruju'a ila kitabillahi yuzilul ahqada, ya, dan sesungguhnya kembali kepada Al-Quran ini akan menghilangkan rasa hasad, ya, akan menghilangkan rasa hasad atau dengki. Wa yuzilul adghana, dan menghilangkan kebencian. Fala ahdun ya'taridu ala kitabillahi azza wa jalla, maka tidak ada seorang pun yang akan menentang Al-Quran, menentang kitabullah azza wa jalla. Fa innaka indama taqulul insanu, ya, maka sesungguhnya jika kamu katakan kepada manusia, ta'ala ila qaulil imami al-fulani awil alimi al-fulani, ya, ketika kamu katakan kepada manusia, ayo kita ikuti pendapat si fulan, imam A, awil alim fulan, atau si alim B misalnya, la yaqtani'u, mereka tidak akan yakin. Kalau disuruh kembali, ya diajak untuk mengikuti pendapat
ulama tertentu misalnya, layak tadi mereka tidak akan puas, karena itu ucapan manusia, bisa salah bisa benar. Lakin laukul tarahu, akan tetapi jika kamu katakan kepada orang lain misalnya, kamu katakan kepadanya, ta'ala ila kitabillahi wa ila sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya, ta'ala, ayo kemari, ya, kita kembali kepada Al-Quran, kitabullah, dan kepada sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa in kana fihi imanun fa huwa yaqtani'u wa yarji'u. Ya, ketika diajak untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah, ya, fa in kana fihi imanun, jika ada dalam diri orang itu ya sedikit keimanan, fa huwa yaqtani'u, maka dia akan puas, ya, akan merasa puas dan akan merasa yakin. Yarji'u, dan juga mau kembali. Kalau disuruh, ya dipilih, ya, ayo kembali kepada pendapat imam, atau ayo kita kembali kepada Al-Quran, maka tentu Al-Quran yang akan mereka ikuti, karena Al-Quran pasti benar dan tidak akan mungkin salah, ya. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman, idza du'u, jika mereka diseru, jika mereka dipanggil, ila Allahi wa rasulih, untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk memutuskan perkara, bainahum, di antara mereka, an yaqulu sami'na wa ata'na, mereka akan mengatakan sami'na, kami dengar, wa ata'na, dan juga kami taat, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadza qaulul mu'minin. Nah, ini adalah ucapannya orang-orang beriman. Amal munafiku in kana al-haqqu lahum ja'u mudh'inin. Adapun ucapan orang-orang munafik, apabila kebenaran ada bersama mereka, ja'u mudh'inin, mereka akan tunduk, ya, mereka akan nurut, akan manut kalau kebenaran ada bersama mereka. Wa in kana al-haqqu alaihim tawallaw wa a'radu kama dzakarallahu anhum. Namun wa in kana al-haqqu, apabila kebenaran ada bersama mereka tapi kebenaran itu merugikan mereka, tawallau, maka mereka akan mundur, tawallau, akan berpaling, wa a'radu, sama akan berpaling juga, ya. Dia kalau kebenaran ada pada dirinya senang, mereka mau nurut, tapi kalau kebenaran ada bersamanya tapi kebenaran itu merugikan, ya dia nggak mau, ya dia berpaling, mereka menghindar, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, ya, atau menjelaskan tentang mereka. Kemudian fala yasa'ul mu'minina an yabqau ala ikhtilafihim, maka tidak boleh orang-orang yang beriman itu tetap kekeh, ya, bertahan di atas perselisihan mereka, fi jami'il ikhtilafati, dalam semua perselisihan, ya, dalam semua perselisihan yang ada, maka ini tidak boleh, ya, tetap bertahan, tetap ngeyel, tetap kekeh di atas perselisihan, nggak boleh, ya. Kemudian la fil usuli wala fil furu'i, ya, baik dalam masalah usul yang menjadi masalah dasar, inti atau pokok, wala fil furu'i, dan juga tidak boleh, ya, berselisih dalam masalah furu', dalam masalah cabang tuh. Kata Syekh Shalih Fauzan, ya, dalam masalah yang penting usul, dan juga dalam masalah cabang agama, kulluha tuhsamu bil kitabi was sunnati, semuanya itu harus diputuskan, maksudnya diputuskan berdasarkan Al-Quran was sunnati, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza lam yatabayyan ad-dalila ma'a ahadil mujtahidin, dan apabila tidak nampak jelas dalil, ya, bersama salah satu, ya, dari orang yang berijtihad, ya, jika tidak dijumpai dalil, ya, bersama salah satu di antara orang yang ahli ijtihad, ya, yang memutuskan
hukum, atau yang maksudnya mengambil kesimpulan hukum, istinbat hukum, para ulama mujtahid yang memutuskan dan mengambil kesimpulan hukum. Tidak ada dalil yang tegas, dalil yang jelas yang menunjukkan hal tersebut. Wasara la murajjiha liqauli ahadihim 'alal akhari, sehingga terjadilah la murajjiha, tidak ada yang saling menguatkan, liqauli ahadihim, salah satu pendapat mereka, 'alal akhari, di atas pendapat yang lain. Fa fi hadhil halati la yunkiru ala man akhadha biqauli imamin muayyanin. Maka dari sini, dalam keadaan ini itu tidak boleh mengingkari seseorang yang mengikuti atau mengambil pendapat ulama tertentu. Tidak boleh diingkari. Mengapa? Karena belum ada dalil, atau tidak ada dalil yang tegas, yang gamblang yang menunjukkan masalah itu. Wa min thamma qala ulama, maka dari sana para ulama mengatakan, dan ini menjadi sebuah kaidah, la inkara fi masailil ijtihadi, tidak boleh mengingkari masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Masalah-masalah ijtihadiyah itu yang tidak nampak jelas dalil-dalil yang menunjukkan masalah tersebut. Al-masailul lati lam yadhharid dalillah fiha, maka ahadit tarafaini. Masalah ijtihadiyah adalah artinya al-masail itu masalah-masalah lam yadhhar dalil, yang tidak nampak jelas dalil tersebut, tidak ada dalil yang tegas yang menunjukkan masalah tersebut, maka ahadit tarafain, dari salah satu pihak, ulama ijtihad yang berhak berijtihad, yang mengambil kesimpulan hukum. Jadi tidak ada dalil yang tegas untuk memutuskan atau menentukan hukum tersebut. Contohnya seperti ini, masalah qunut subuh. Ini masalah ijtihadiyah ini. Di sebagian ulama ada yang mengatakan bid'ah, sebagian lagi mensunahkan. Imam Syafi'i mensunahkan, Imam Malik mensunahkan, Imam Abu Hanifah yang menyatakan bid'ah, Imam Ahmad kalau imam kunut kita ikut kunut. Ini masalah-masalah yang sudah dari dulu, ini terjadi. Kalau maka sikap kita seperti ini itu santai, saling menghormati pendapat masing-masing ulama. Mereka punya dasarnya, punya kaidahnya. Jadi dalam masalah kayak kunut subuh ini kita bersikap tenang, bersikap tenang. Begitu juga seperti masalah lainnya, masalah ijtihadiyah. Apakah ketika menjadi imam ini dikeraskan bacaan basmalahnya atau tidak? Ini juga termasuk masalah ijtihadiyah. Sebagian menganggap tidak dibaca, sebagian lain dibaca. Imam Syafi'i ini harus dibaca basmalah dengan keras, dijaharkan. Nah itu bukan itu pembahasan ini kita, namun itu contoh-contohnya saja. Jadi pembahasan lebih khusus, atau ada yang mentarjih, yang merojihkan, yang yang meneliti kesahihannya seperti apa, itu di pembahasan yang lain. Begitu juga apakah dalam azan itu ada lafaz tarjih. Lafaz tarjih itu mengulang lafaz, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang pertamanya suara pelan, nanti asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, yang kedua agak dikeraskan. Nah itu masalah ijtihadiyah yang tidak ada dalil secara tegas yang menunjukkan kepastian hukum tersebut. Nah dari sini kita harus bersikap tenang dan bersikap toleransi dalam menghadapi masalah-masalah ijtihadiyah. Dan tentu kita harus tahu mana masalah-masalah ijtihadiyah yang dimana seorang itu bersikap toleransi dalam beragama, dan juga mana yang bukan masalah ijtihadiyah, masalah usul,
yang bagian-bagian penting, yang mendasar ini harus tahu, ya. Supaya kita beragama yang menyikapi adanya perselisihan ini itu santai, tahu mana tempat-tempatnya, ya, tahu mana tempat-tempatnya. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Nah, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.